Sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Nah, kalau kita lihat permasalahan-permasalahan yang hadir pada kehidupan kita, itu kan silih berganti. Dan kayaknya tidak selesai-selesai. Habis dari masalah ini, ada masalah ini. Habis dari masalah kantor, masalah keluarga, tetangga, teman, sahabat, teman lama kita. Ada aja masalahnya. Belum selesai dengan urusan atasan kita yang tidak respect, tidak hormat. Cara bicaranya juga cenderung kasar dan membuat kita itu tidak nyaman dengan kondisi itu semuanya. Kemudian saking banyaknya masalah, kita bingung, kemudahan apa ya? Nah, itu kan pertanyaan pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, kita akan melihat 3 ayat di dalam surat ke-94 di dalam Al-Quran. Kemudian kita akan melihat juga korelasi dengan problematika kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Maka apabila engkau telah selesai dari sebuah urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ini merupakan ayat yang kita perlu pelajari, kemudian kita perlu renungkan. Ada sesuatu yang menarik yang saya nonton di sebuah platform digital. Ada seorang artis yang populer pada masanya dan sekarang sudah masuk usia yang sudah tua. Kemudian dia diwawancara, kemudian dia balik bertanya. Pertanyaannya menarik. Kenapa ketika orang sudah tua cenderung untuk kepada agama? Kemudian dia menjawab pertanyaan itu. Karena dunia sudah tidak mau menerimanya. Sudah tidak laku di dalam dunia keartisan. Hanya agama yang mau menerima. Artinya, hanya Tuhannya yang mau menerima. Hanya Allahnya yang mau menerima. Nah, ini sebuah pelajaran yang menarik buat kita. Nanti kita akan lihat korelasinya dengan ayat yang kita baca tadi. Seringkali gitu ya, kalau kita baca ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Nah, kalau kita lihat permasalahan-permasalahan yang hadir pada kehidupan kita, itu kan silih berganti. Dan kayaknya tidak selesai-selesai. Habis dari masalah ini, ada masalah ini. Habis dari masalah kantor, masalah keluarga, tetangga, teman, sahabat, teman lama kita. Ada aja masalahnya. Belum selesai dengan urusan atasan kita yang tidak respect, tidak hormat. Cara bicaranya juga cenderung kasar dan membuat kita itu tidak nyaman dengan kondisi itu semuanya. Kemudian saking banyaknya masalah, kita bingung, kemudahan apa ya? Nah, itu kan pertanyaan pada diri kita. Nah, sekarang kita korelasikan ya dengan problematika artis tadi dengan diri kita dan ayat ini. Kita coba lihat satu-satu. Ketika kita menghadapi kesulitan, dilecehkan, direndahkan oleh orang lain, membuat diri kita tidak nyaman nggak? Tentu tidak nyaman. Kemudian apa yang kita lakukan biasanya? Kita sholatnya lebih khusyuk, ibadahnya lebih baik. Kita benar-benar memohon kepada Roh kita tuh. Artinya apa? Ketika kesulitan itu datang pada diri kita, sesungguhnya memudahkan diri kita dekat dengan Tuhan kita, dekat dengan Allah kita. Kalau cerita artis tadi, itu kan menunggu tua dulu, menunggu tidak laku dulu, baru mendekat kepada Tuhannya. Kalau kita
bisa mengambil sebuah pelajaran, tidak harus juga menunggu tua dulu, belum tentu juga kita sampai di tua, gitu ya. Permasalahan-permasalahan didatangkan pada diri kita dan membuat diri kita nggak nyaman, dan akhirnya kita sholatnya jadi nyaman, doanya jadi enak. Bandingkan dengan ketika misalnya tidak ada masalah, hidup nyaman-nyaman saja, kebutuhan semua terpenuhi, ya nyaman semuanya. Maka biasanya kita sulit khusyuk dalam sholat kita. Jadi ternyata kemudahan yang Allah berikan kepada diri kita ketika kesulitan-kesulitan datang, maka sesungguhnya kesulitan-kesulitan itu memudahkan diri kita mendekat kepada Rabb kita. Mudah-mudahan kita bisa menikmati suasana keindahan ketika ada masalah, kita bisa mendekat kepada Rabb kita dan kita akan merasa nyaman di situ. Dan di penghujung ayat di dalam surat ini, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu kamu berharap, dan hanya kepada Tuhanmu kamu berharap. Itulah poinnya. Seringkali kan kita berharapnya apa? Mendapatkan solusi. Langsung masalah, solusi, masalah, solusi. Dan kita lupakan Allah kita. Nah, ini yang seringkali kita miss dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan setelah kita memahami surat ini dengan lebih baik, menjadikan diri kita fokus bahwa kesulitan-kesulitan itu membuat kemudahan diri kita mendekat kepada Rabb kita, dan kita hanya berharap kepadanya. Ketika kita sudah berharap dengan Rabb kita dan Allah bersama kita, maka kesulitan di dalam dunia ini Allah akan tampakkan solusi-solusi untuk menyelesaikannya. Itu gampang buat Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.